Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbana jina ilman warzuqna fahman. Sahabat sekalian, pada bincang bermanfaat kita kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu mengenal jabatan fungsional perencana. Dan alhamdulillah sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Insinyur Haji Hardison MP. Assalamualaikum Pak Hardison. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sehat ya. Alhamdulillah. Nih Pak Hardison ini sahabat saya sejak sekolah di SP Mariau nih. Dan alhamdulillah ini ada beberapa rekan sudah juga muncul nih, Ibu Gus namanya, kemudian Pak Andiza Baher, Bapak Ropelita Epi. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan kita beri kesempatan lah setelah kita bincang-bincang berdua dengan Pak Hardison. Kalau nanti waktunya tidak cukup, kita buka sesi kedua dengan link yang sama lah ya. Karena kita siapkan dua sesi. Kalau misalnya ada berkembang nanti diskusinya. Saya kira gitu ya Pak Hardison ya. Ya, siap. Nah, baik, mungkin untuk pertama kali, karena kita acara kita ini nanti akan kita share di YouTube, tentu kita perlu perkenalan lah Pak Hardison. Mungkin ini bisa secara singkat memperkenalkan seperti apa kiprahnya nih, karena ini luar biasa juga nih sahabat saya ini. Mulai dari guru ya karirnya sampai sekarang ke jabatan fungsional. Silakan Pak Hardison. Silakan Pak. Terima kasih Pak Nazarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, saya sebenarnya ditodong oleh Pak Nazarudin ini untuk memberikan sedikit tentang apa sih sebenarnya itu jabatan fungsional perencana kan gitu. Sebenarnya di Bapeda Litbang Provinsi Riau itu banyak yang lebih hebat dari saya bisa menjelaskan tentang ini. Tapi karena tawarannya datang dari rekan saya nggak bisa nolak gitu. Jadi ya mudah-mudahan walaupun dengan pengetahuan yang sedikit bisa untuk memberikan pencerahan atau pemahaman kepada kawan-kawan. Terutama ini sasarannya adalah para calon pelamar CPNS yang ingin mengambil jabatan fungsional perencana. Gitu. Iya. Nah, saya Pak Nazar minta perkenalan. Nama saya Hardison. Saya kira tidak asing bagi kawan-kawan ya. Umur saya samalah sama Pak Nazar. Sekarang kurang lebih 59 tahun ya. Iya. 59 tahun. Sekarang memang saya semenjak tahun 2018, jadi kurang lebih 3 tahun. 3 tahun kurang beberapa hari. Karena saya jadi fungsional kemarin 1 Agustus 2018. Oh, gitu ya. Ya, 2018. Jadi, insya Allah, kalau dengan jabatan sekarang, saya fungsional perencana Madya. Sama ya, Pak Nazar ya, Madya juga. Masih Madya, ya. Ya, sebenarnya masih ada peluang untuk ke fungsional perencana ahli utama gitu. Ya, tapi ini kita tidak tahu apa yang ini ya, Allah Maha Kuasa. Jadi sekarang jabatannya fungsional perencana ahli Madya di Bapeda Litbang Provinsi Riau. Kalau jabatan-jabatan sebelumnya banyak sekali lah, karena saya mulainya dari PPL, Pak Nazar. Oh, dari penyuluh dulu ya? Cuman kurang lebih 1 bulan kali cuman ya. Dipanggil menjadi kembali ke sama dengan Pak Nazar sebenarnya dipanggil itu. Pak Nazar nolak karena sudah terima di balai latihan, saya terus berkarya di sekolah gitu. Jadi singkatnya seperti itu. Umur 9 tahun sekarang tinggalnya di Marpoyan, nggak jauh dari asrama kita dulu. Iya. Kemudian punya cucu 5 dari udah 5 ya. Orang. Ya kalau soal cucu menang saya dari Pak. Itu perkenalannya Pak Nazar. Karena kawan juga sudah kenal dengan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi Pak Hardison. Pak Hardison ini juga pernah beberapa kali menjabat kepala dinas ya.
Nah, tentu pengalamannya cukup banyak. Nanti mungkin ini bisa mengilustrasi nanti seperti apa. Kalau secara sakleknya jabatan perencana mungkin bisa kita baca, tapi aplikasinya mungkin nanti Pak Ardison bisa banyak cerita. Mungkin Pak Ardison bisa terangkan lah lebih dahulu apa sih sebenarnya jabatan. Kalau di formasi-formasi itu kita lihat mereka menyebutnya ahli pertama perencana, ahli pertama. Mungkin untuk memudahkan. Padahal sesungguhnya itu kan perencana ahli pertama begitu kan. Mungkin Pak Ardison bisa jelaskan seperti apa sebenarnya jabatan fungsional perencanaan ini. Ada mungkin ada beberapa pengertian yang perlu kita pahami, kemudian seperti apa jenjangnya itu, apa sama dengan yang lainnya jabatan ahlinya atau gimana? Silakan Pak Rizal. Baik Pak Nazar, terima kasih. Jadi terakhir kita merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya Menpan RI nomor 4 tahun 2020. Di sana itu memang tentang fungsional perencana. Jadi kalau kawan-kawan ingin tahu persis gimana sih sebenarnya fungsional perencana sampai kepada pelaporan, angka kredit segala macam, silakan baca Peraturan Menteri Pan RB nomor 4 tahun 2020. Nah, di sana sudah dijelaskan jabatan fungsional itu disebut sebagai tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Itu didefinisikan jabatan fungsional itu di Permenpan itu gitu. Nah, terus jabatan fungsional perencanaan apa pula? Nah, kan gitu. Nah, jabatan fungsional perencana itu adalah ruang lingkup tugas dan tanggung jawab dan wewenangnya adalah melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan. Jadi jelas gitu ya. Jadi fungsional perencana itu adalah melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan. Nah, itu fungsional perencana kan gitu. Nah, pejabatnya itu ya PNS ya. PNS yang diberikan tugas tanggung jawab melaksanakan tugas perencanaan pembangunan itu. Nah, kan secara di formasi itu fungsional perencana saya kira sama fungsional perencana itu. Pertama disebut dengan ahli pertama. Yang kedua ahli muda, yang ketiga ahli media, yang keempatnya adalah ahli utama. Maka untuk penerimaan baru tentu dia mulainya di ahli pertama gitu. Ahli pertama. Nah, rekrutmen fungsional perencana ini saya kira juga berlaku di fungsional yang lain. Kalau saya kan tidak diangkat pertama di situ gitu apa? Saya tidak diangkat melalui formasi PNS di situ, tetapi saya adalah impasing. Ya, sama mungkin Pak Nazar juga impasing, mungkin dulu ya Pak Nazar murni ya. Kalau saya impasing, artinya saya dari pejabat struktural alih tugas menjadi pejabat fungsional. Sehingga saya metode rekrutnya adalah impasing. Impasing disesuaikan dengan jabatan saya, dengan pangkat saya, nanti dinilai. Nah, saya langsung loncatnya ke ahli media. Gitu. Oh, langsung. Nah, kita sehari-hari jadi saya tidak mengalami pertama, tidak mengalami muda gitu kan. Nah, jadi saya langsung ke ahli media. Nah, kita menyebutnya sehari-hari adalah fungsional perencana ahli media. Atau sehari-hari disebutnya seperti itu, Pak Nazar. Iya. Mungkin itu penjelasannya. Baik, iya ya. Jadi ini kalau kita sih sudah akrab ya dengan angka kredit. Mungkin Pak Ardison bisa jelaskan ringkas lah supaya kawan-kawan anak-anak kita yang baru ini mengerti kok dalam pekerjaan ada pula angka kredit ini. Mungkin bisa dijelaskan singkat seperti apa angka kredit itu, apa gunanya, untuk apa gitu. Ya, jadi fungsional perencana sama tadi dia melaksanakan tugas dan fungsi tanggung jawabnya itu, semua tugas tanggung jawab yang dia kerjakan dibuatnya dalam bentuk laporan itu nanti akan menjadi sebuah nilai yang kita menyebutnya sebagai angka kredit. Ya, sebagai angka kredit. Nah, angka kredit ini kan kalau sudah ada range-nya, kalau pertama itu dari berapa sampai ke berapa, muda demikian, media demikian, dan seterusnya. Kalau kayak saya sekarang dari media, kalau saya harus ke utama itu, saya angka kredit saya harus mencapai 850. Nah, angka kredit ini memang kita peroleh dari kegiatan-kegiatan kita melaksanakan tugas sehari-hari. Kita contohkan sekarang, yang
Jafung Perencana Ahli Pertama. Itu ada 11 item tugas dia sehari-hari. Pertama, mengidentifikasi permasalahan. Yang kedua, merumuskan permasalahan. Yang ketiga, menginventarisasi dan mengidentifikasi data sekunder dan seterusnya. Nah, setiap dia melakukan identifikasi permasalahan tadi, dia buat hasil kerjanya itu, kemudian itu nanti yang akan dinilai. Nah, itu sudah diatur poin-poinnya gitu. Jadi kalau mengidentifikasi permasalahan itu lingkupnya seperti ini, itu nilainya berapa? Itu sudah ditetapkan melalui lampiran dari Permenpan itu. Kalau nah ini kan akan berbeda-beda gitu. Jadi kalau rata-rata di ahli pertama ini mereka kan hanya mengidentifikasi, menginventarisasi, mengolah data, gitu. Kemudian menganalisis data. Dia tugasnya hanya sampai di situ gitu. Nah kalau tiba-tiba dia itu lain lagi, dia sudah menelaah gitu, ya menelaah. Nah cuman yang paling penting nanti akan dipahami mereka adalah ini kan fungsional perencana. Nah fungsional perencana itu kan terkait tugas-tugasnya dengan membuat dokumen-dokumen perencanaan. Nah, dokumen perencanaan ini kan secara isi besarnya kan ada 3, Pak Nazar. Pertama ada dokumen perencanaan jangka pendek, kemudian ada jangka menengah, ada jangka panjang. Nah, jangka pendek ini kalau di OPD, di dinas badan, itu kan rencana kerja, renja lah ya, renja. Nah, kalau di level pemerintah provinsi, kalau kita di Bapeda itu lebih besar skopnya. Yang kita buat adalah rencana kerja pemerintah daerah, RKPD yang kita buat. Jadi skopnya lebih besar. Tapi memang Bapeda sendiri juga membuat renja gitu. Tetapi skop yang lebih besar di Bapeda adalah RKPD. Nah, kalau di jangka menengah, kalau di dinas itu kan renstra. Jadi jangka pendek itu 1 tahun, jangka menengah itu 5 tahun, jangka panjang itu 5 tahun. Nah, untuk yang jangka menengah, itu kan di dinas ada renstra. Nah, kalau di provinsi, di kabupaten kota, di pemerintah daerahnya itu RPJMD atau menengah itu jangkanya 5 tahun. Nah, kemudian di jangka panjang yang 25 tahunnya, kalau di Pemprov itu di kabupaten kota juga sama, itu adalah RPJPD. Ya. Kemudian ada RT/RW. Kemudian di provinsi ada satu lagi RZBP 3K namanya, ya, rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil gitu. Nah, ini kan dokumen perencanaan. Nah, menyusun dokumen perencanaan ini itu mau menjadi tugas fungsional perencanaan. Gitu. Nah, cuman karena ada 4 kelas, ada 4 level fungsional perencanaan tadi, maka ini akan terbagi habis dia. Maka kita contohkanlah menyusun renstra, ya, menyusun renstra di dinas pertanian kan gitu. Nah, yang ahli pertama kerjanya yang tadi, ya, inventarisasi, identifikasi dari data sekunder, mengumpulkan data primer, diolah datanya, kemudian dianalisis datanya, kemudian dari hasil analisis data nanti akan muncul permasalahan. Nah, semua tahapan pekerjaan perencanaan tadi, nah itulah yang menjadi tugas dia sehari-hari dan menjadi bahan laporan dia, dan itu menjadi nilai kredit dia gitu. Nah, seperti itulah kira-kira Pak Nazar. Ya baik, ya memang ini kalau kita sih di lingkungan jabatan fungsional sudah biasa ya angka kredit. Jadi untuk para sahabat ketahui bahwa angka kredit inilah yang menentukan nanti untuk naik pangkatnya gitu Pak Harrison ya. Jadi kalau bayangan kita kalau pegawai negeri biasa kan dia 4 tahun naik pangkat, 4 tahun naik pangkat. Kalau di jabatan fungsional sangat tergantung kepada pekerjaan yang dinilai angka kredit tadi. Kalau terkumpul dia malah bisa naik pangkat lebih cepat, kan begitu ya Pak Rizwan ya? Bisa, kalau di perencana sama, bisa 2 tahun ya paling cepat ya? Sama, cuman kalau dulu bisa 2 tahun. Cuman dengan ketentuan yang baru sekarang, memang sepertinya kita pangkatnya harus 4 tahun sepertinya gitu. Karena di lampiran Pak RB. Ya, kenapa? Contoh umpamanya dari media utama itu saya harus cari angka kredit 150. Iya. Kemudian itu angka 150 itu dibagi 4. Dibagi 4, saya hanya boleh mengusulkan angka kredit, dia kayak tahun ini, saya hanya boleh mengusulkan angka kredit maksimal 150% dari 50. Dari 37,5 ya. Karena 150 itu dibagi 4, kan berarti 37,5.
Nah, saya hanya boleh mengusulkan paling banyak 150 dari 150% dari 37,5 gitu. Jadi tugas saya kurang lebih 1 tahun itu mengumpulkan angka kredit sekitar 42 atau 45 lah kan gitu. Sekitar itulah. Nah, jadi seperti itu apa namanya. Tetapi memang seperti Pak Nazar bilang itu, sebenarnya kemampuan kita bisa di atas itu. Ya, bisa di atas itu. Seperti pengalaman saya tahun yang lalu, 1 tahun itu saya punya usulan 72. Usulan angka kreditnya, ya, dupanya. Nanti tergantung hasil penilaian. Dan nanti hasil penilaian bisa jadi saya dapatnya 50, dapatnya 60, atau bisa di bawah sebagainya gitu kan. Dan memang kalau saya melihat soal angka kredit ini sangat tergantung kepada kelincahan aktivitas dari fungsional perencana itu, fungsional itu sendiri gitu. Jadi ada memang, maaf kalau saya salah menyebutnya, ada orang memang salah niat mau jadi perencana gitu. Jadi perencana dia mau santai gitu. Sekali santai dia tidak bikin laporan, dia malas bikin laporan. Nah, ya santai betul kan gitu. Akhirnya ya tampak kredit 1 tahun hanya 20, atau bikin laporannya kadang-kadang tidak sempurna, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan, ya akhirnya banyak mengusulkan tapi yang disahkan oleh tim penilai rendah gitu. Jadi ya itu ya dinamika itu yang sering kita temui gitu. Tetapi kalau secara bekerja enak jadi fungsional gitu. Jadi cuman kan fungsional perencana belum apa ya, belum sefamiliar Widya Iswara lah kan gitu kan. Jadi fungsional itu kan ada Widya Iswara. Bahkan orang nggak ngerti fungsional perencana gitu. Dokter juga fungsional, perawat juga fungsional, kan gitu ya, dosen juga fungsional. Nah, kemudian di kita di Bapeda itu yang paling dominan itu adalah fungsional perencana. Karena kita ada 3 fungsional di Bapeda. Pertama fungsional perencana, yang kedua fungsional peneliti karena gabung dengan Litbang, kemudian ada fungsional prarekayasa. Jadi tiga orang yang paling besar di Bapeda fungsionalnya gitu. Seperti itu. Lalu ini kalau kaitannya dengan jabatan itu gimana tuh Pak Ardison? Kalau dia dibatasi 4 tahun, lalu kan dalam seperti pertama ke media itu kan pangkatnya ada 2 itu. Jadi tidak bisa dia naik jabatan cepat, berarti lebih lama berarti ya? Ya, jadinya kalau menengok apa yang baru ini, panduan yang baru ini, memang sepertinya kita harus naik pangkat dalam waktu yang 4 tahun itu gitu. Sulit. Nah, kalau jabatannya? Ya. Jabatannya? Ya nanti akan ikut kan, akan ikut. Oh, berarti 8 tahun jadinya ya? Karena dalam satu. Ya, jadi seperti itu. Gitu ya. Ya. Nah, kemudian kalau tiba di naik jabatan, ya, kayak saya nih naik jabatan dari media, katakanlah dari media ke utama atau dari pertama ke muda, kan gitu. Nah, itu kan ada syarat lain. Sekalipun angka kredit kita sudah sampai, kan tidak otomatis kita naik jabatan gitu. Ya, tidak di fungsional perencana tidak otomatis naik jabatan dan tidak otomatis naik pangkat. Karena kenapa kan sekarang harus naik jabatan dulu baru bisa naik pangkat gitu. Nah, jadi kayak saya umpamanya sekarang ya saya capai angkanya mencapai 850, memang sebelum 850 90% dari 850 saya sudah bisa melakukan untuk ikut uji kompetensi. Nanti setelah lulus uji kompetensi, nah terus formasi jabatan utamanya ada nggak? Nah itu lagi. Oh, formasi tergantung lagi formasi ya. Jadi tergantung formasi juga. Jadi kalau umpamanya kawan-kawan nanti sudah pertama sudah memenuhi angka syarat untuk dia mau naik ke muda, nah di OPD itu formasi muda ada nggak yang kosong? Nah itu dulu lagi kan gitu. Jadi ada hubungan ke sana gitu. Jadi kotak kosong masih ada nggak nih tempat kita nih kan gitu. Nah, kalau ada, ya tergantung pimpinan nanti apakah kita diangkat atau tidak gitu. Kalau kita nanti diangkat, nah setelah itu baru kita bisa melakukan angkat gitu. Baik, itu ya tentang kepangkatan. Kalau sehari-harinya bekerjanya seperti apa nih? Kan kalau fungsional ini kan sendiri dia. Jadi dalam kesehariannya itu seperti apa pelaksanaan pekerjaannya?
Ya, jadi kan jelas tadi ya, uraian tugas tadi saya contohkan tadi yang kegiatan fungsional perencana pertama kan gitu ya. Itu kan dia rata-rata itu adalah inventarisasi data, mulai dari inventarisasi data, analisis data, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian merumuskan permasalahan kan gitu. Nah, implementasinya sehari-hari di kita, ketika kita akan menyusun RKPD, rencana kerja pemerintah daerah, itu kan memang tahap awalnya itu pengumpulan informasi dulu. Jadi kalau RKPD tahun 2022 itu sudah diawali di bulan November yang lalu. November tahun 2000 kita sudah mulai itu 2022. Nah, awalnya itu tadi mengumpulkan masalah, nah ini mengumpulkan data, informasi, nanti dia diolah. Kalau kita contohkan di pertanian lah contohnya ya. Ya, kawan-kawan di pertanian juga menyusun renja juga mestinya seperti itu. Dia kumpulkan dia dulu data-data yang terkait dengan produksi, luas tanam. Ini kita luas tanamnya bertambah atau naik. Dari data yang ada prioritas bertambah atau naik. Nah, dari data-data tadi dianalisis, nanti kan akan muncul nanti setelah itu ketemu kita permasalahan gitu. Ya. Nah, jadi tugas-tugas menganalisis ini itu tugasnya fungsional. Tugasnya fungsional. Mekanismenya itu dia inisiasi atau ada memang harus dapat surat tugas gitu atau seperti apa? Nah, jadi di Bapeda ada pembentukan tim terus. Jadi kalau sekarang contohnya kita sekarang lagi fasilitasi RKPD Kabupaten Kota tahun 2022. Kemudian kita juga sedang fasilitasi RPJMD rancangan akhir RPJMD 9 kabupaten kota yang baru melaksanakan pilkada. Nah, itu kan fasilitasinya di Bapeda, Pak Nazar. Jadi dokumen ini dibentuk tim oleh dibentuk tim, karena itu rata-rata ketua tim atau koordinator tim itu adalah fungsional dengan anggota-anggotanya itu fungsional rata-rata gitu. Seperti sekarang saya ketua tim 4 di fasilitasi RKPD untuk Kabupaten Rohil dan Kota Pekanbaru. Nah, jadi dokumen RPJMD kita diberi nota itu. Nah, nanti ketua tim nanti akan mengatur dengan anggotanya cara kerjanya seperti apa gitu. Nanti udah. Jadi dalam tim itu ada fungsional media, ada fungsional muda, ada fungsional pertama. Di samping juga dalam tim juga masuk pejabat struktural gitu. Tapi itu menjadi komen itu. Jadi ada nota ke kita membentuk tim-tim kerja seperti itu. Gitu. Oh, berarti ada dalam bentuk tim ya, bukan by order harian gitu ya? Tidak ada instruksi harian? Order harian itu kan kita juga fungsional perencana itu kan juga ada ditempatkan di bidang juga. Jadi kayak saya kan perencananya spesialisasinya kan ekonomi dan sumber daya alam. Nah, jadi sehari-hari mendampingi kepala bidang untuk kelancaran tugas-tugas di bidang gitu. Jadi kalau ada pembahasan anggaran lah contoh ya, pembahasan anggaran, kan itu kepala bidang yang punya yang punya tupoksi gitu. Tapi kepala bidang itu kita dampingi. Nah, fungsional perencana media mendampingi. Nanti kawan-kawan yang muda, yang pertama itu bisa menjadi notulen atau menjadi penyedia data dan sebagainya gitu. Jadi seperti itu, bergantung tugasnya. Jadi tugas-tugas yang sifatnya putusan, ada kebijakan, itu menjadi tugas struktural. Tapi untuk menjadi sebuah putusan itu, pasti kita selaku fungsional ditanya. Umpamanya kalau Bu Gus mengusulkan anggaran tentang Pak Nazar lah contohnya, ada anggaran tentang pelatihan. Mau bikin pelatihan ini, itu biasanya saya diminta telaahnya, ini gimana ini? Atau partai ini mengusulkan sekian banyak anggaran, itu pasti diminta pendapat kita dari fungsional. Ini pendapat fungsional macam mana ini? Nah, dari data-data yang kita punya tadi, kita akan bisa menganalisis, oh jangan, kita maunya kalau ingin meningkatkan produksi itu, ya harus ekstensifikasinya yang dinaikkan, bukan intennya yang dinaikkan. Nah, pendapat-pendapat seperti itu berasal dari fungsional. Oh gitu ya? Ya, jadi kalau mekanisme jenjangnya itu dari instruksi dari struktural ya, bukan berarti yang jenjang ahli tadi itu menginstruksi ke bawah atau gimana prosedurnya tuh?
Oh, kita sesama fungsional. Ya, kalau tadi kan order dari struktural Dari berarti ya. bidang. Ya, dari Ya. struktural. Nah, jadi sesama fungsional. Nah, sesama fungsional kan kerjanya tim tadi, Pak Nazar. Oh, di tim ya, ya. Ya, di tim. Jadi kalau ada telah tadi, umpamanya untuk katakanlah melihat apa namanya keselarasan dokumen RPJMD sebuah Iya, kabupaten. Nah, melihat dokumen itu kawan-kawan di Muda. iya, Pak, ini data ini tak tersedia, ini data ini belum ada, ini data ini belum ada. Dia menganalisis itu, melihat iya. itu. Nah, cuman nanti substansi antara kaitan antara data dengan permasalahan, dengan isu strategis, kemudian dengan program prioritas, itu domainnya di media. Dia yang Iya, menelaah itu. iya. Nah, gitu. Berarti kan ada alur-alur pekerjaan berarti. Berarti kalau misalnya Ada. yang pertama ini tidak bekerja bisa diinstruksi dari Madia gitu. Jadi gimana? Ya, karena sebenarnya tidak instruksi, karena kita sesama fungsional Iya. tidak Iya, ya, iya, iya. semuanya. Nah, Jadi karena kan biasa kita ya, karena tadi kan tugasnya berurut itu ya. Kalau kami di Widya Suara itu pertama Muda Madia sama-sama melatih, sama-sama dapat untuk. Kalau ini iya, kan iya. kayaknya tugasnya urut. Oh, Jadi lain, jauh, beda-beda, iya. beda. Nah, jadi Ya, jadi berarti kalau pertama itu bisa menginstruksi berarti Madia ke Muda gitulah kira-kira. Nah gitu. ya walaupun kita tidak memakai istilah instruksi, tetapi itu memang kita bisa gitu kan, kita Iya. memang satu tim gitu ya. Karena Jadi kalau di tidak fungsional dikerjakannya ekonomi kita itu tidak kami bisa kerja kan? ya jadi jelas dia memang karena memang tugas fungsional perencana kalau kita kaitkan ke teori manajemen, kita Hmm. kaitkan teori manajemen itu perginya ke eh, apa ya tahapan-tahapan perencanaan. Jadi kalau kita menyusun sebuah rencana kan kalau di manajemen ada planning, organizing, executing, controlling. Nah Iya. planning ini kan menyusun sebuah rencana itu kan memang diawali oleh pengumpulan data ini persis seperti itu dia. Cuman nanti antara pertama, muda, media dan utama itu memang jelas penggarisannya. Jadi kalau Hmm. di media itu sudah arahnya kepada apa namanya alternatif kebijakan. Iya, iya. Nah, sudah kan artinya. Jadi makanya kalau Pak Nazar mengusulkan pelatihan ke kita, ini pelatihan kok pelatihan ini yang dibuat Pak Nazar, mestinya ke sini. Nah, itu telah itu memang di media itu yang seperti itu. Gitu ya. Makanya jadi ini mestinya tidak ini dilakukan, mesti tidak ini. Jadi kalau kita memfasilitasi RPJMD Kabupaten Kota, kita paling sakleknya di situ. Kan Gitu. di bab 2-nya itu dia akan menggambarkan kondisi daerah dia sampai dengan umpamanya tahun 2000 lah. Nah, data itu yang kita pahami. Umpamanya di data di pertanian itu menunjukkan produktivitas yang semakin menurun atau luas tanam yang semakin menurun. Nah, kan gitu. Nah, kalau dua ini ditemukan, ya kan, analisa data ini kan kawan-kawan dari muda dengan di pertama tadi kan gitu. Nah, kita di media berarti kalau ingin meningkatkan produksi di satu daerah itu, maka yang harus ditingkatkan adalah bagaimana kembali meningkatkan produktivitas, bagaimana kembali meningkatkan luas tanamnya kan gitu. Nah, ini apa yang dilakukan oleh dinas? Nah, kita menelaahnya di situ. Loh kok programnya lain-lain aja, kok pelatihan yang dibuat gitu. Kok pelatihan petani dibuat. Kajian itu dari media. Oh gitu ya. Baik, berarti banyak informasi nih Pak ya tentang pembagian tugas. Berarti sudah ada, ya mungkin ini perlu seni lah ya. Karena dari masing jabatan itu kan tidak ada instruksi kan. Nah, perlu ya, jadi memang seni dalam bekerja lah, dalam tim ya. Oh, ya berarti dalam tim. harus mampu bekerja dalam tim ya. Atau ada sikap mental khusus lah sebagai seorang perencana ini. Dari uraian-uraian tadi itu kan memang sepertinya ada semacam seni. Kalau order pekerjaan kan dari struktural, sementara di kawan fungsional sendiri bekerja sebagai tim apa itu. Tentu kalau misalnya di bawah belum selesai kita belum bisa bekerja kan gitu kan. Apa ada perlu persiapan mental seperti atau khusus atau memang ya kalau tidak kerja biasa kita tunggu aja itu atau gimana itu? Kalau persiapan mental mungkin kalau untuk adik-adik yang memang dari awal dia mengambil formasi fungsional perencana, saya kira mentalnya pasti langsung siap ya. Ya, ya, Karena ya. kan dia tidak merasakan dia belum merasakan jadi kepala seksi, belum merasakan jadi Iya, kepala iya. bidang, dia tidak merasakan jadi kepala dinas kan gitu kan. Memang dia startnya dari bawah. Jadi saya kira
itu akan normal-normal saja. Yang perlu persiapan mental itu kan yang in passing, ya kan? Gitu Nah, ya. iyalah. Kemarin dia kepala bidang, sebelum itu dia kepala dinas, tiba-tiba dia menjadi fungsional. Nah, ketika fungsional ruangannya ramai-ramai atau ruangnya numpang di mana kan gitu kan. Nah, persiapan mental itu. Jadi kalau dia sadar bahwa dia seorang petugas fungsional, memang fungsinya adalah fungsi membackup dari struktural, kemudian dia bekerja berdasarkan keadaan, saya kira tidak ada persoalan. Yang lebih banyak seperti itu. Nah, kalau kita di Bapeda, karena memang tadi kita sudah satu grup ya, jadi fungsional perencana ekonomi, fungsional sosial budaya, itu biasanya mereka memang sudah kompak gitu, sudah kompak memang. Bagi kerja itu mudah. Jadi kalau paling kita ngumpul sebentar, ya ini ini sudah terbentuk tim. Nah terus bagi kerjanya seperti pasti ada rapat awal. Jadi setiap ada tugas baru kita rapat awal. Rapat awal nih teknik kerja kita gimana? Mau kerja sama-sama atau mau kerjakan masing-masing dulu kerjanya? Nah nanti setelah itu ketemu lagi. Setelah itu nanti lihat bersama-sama hasil kerja ini kayak apa. Kalau ada saran perbaikan lagi. Nah setelah jadi nanti baru kita berikan kepada struktural. Loh ini loh hasil kerja kami seperti itu. Nanti struktural melihat ini seperti apa. Jadi apa ya? Ya kalau bagi adik-adik yang baru, saya kira memang ya mungkin belajar bekerja dalam tim lah. Nah, itu intinya mungkin situ ya, bahwa dia harus mampu bekerja dalam tim. Nah, bayangan orang perencana itu bekerja sendiri, ternyata kan tidak ya. Beda. Nggak bisa, karena memang perencanaan itu kan sebuah tahapan yang panjang, besar ya, dan kayak APBD itu kan kita menyusunnya RKPD itu kan T-2, bukan T-1. Jadi 2022 bukan disusun di 2021 mulainya, tetapi disusunnya di 2020. Gitu. Jadi panjang prosesnya gitu. Dan itu sudah ada tahapan yang diatur, bulan ini harus kita begini, bulan ini harus begini. Nah kita taati itu. Nah tinggal kan di OPD, kalau saya melihat di OPD, kawan-kawan di OPD, itu yang mungkin yang perlu mendapat harus perlu diatur baik-baik. Ada yang kurang efektif pemakaiannya gitu ya, efektif. Yang fungsional perencanaannya kadang-kadang belum terlalu paham akan kerjanya, kemudian strukturalnya juga tidak kurang memanfaatkan dia sebagai orang yang fungsional. Mestinya kan udah seperti itu. Baik Pak Arisa, sudah banyak informasi yang kita peroleh ini dan tidak terasa kita sudah hampir 30 menit berdiskusi ini. Menutup diskusi kita lah ini, mungkin ada saran oleh Pak Ardisan seperti apa kawan-kawan atau anak-anak kita yang mau bergabung di perencanaan ini, apa saran-saran kira-kira persiapan dari Pak Ardisan sebagai yang senior lah gitu. Silakan Pak Ardisan. Ya bagi yang mau tes terutama ya yang akan mengambil jabatan ini, ya tentu persiapan tesnya yang paling perlu gitu ya. Kalau sekarang ada kemampuan dasar segala macam ya persiapkanlah diri untuk itu kan gitu. Nah mungkin kalau ingin mempersiapkan diri dari sisi perencanaannya, mungkin tolong dibaca itu Undang-Undang nomor 25 tahun 2017 kalau saya nggak salah. Undang-undang ya 25 2017 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Itu yang paling dasar hukum tertinggi dari perencanaan. Nah, kemudian kalau di pemerintah daerah, kita kan terkait dengan peraturan-peraturan menteri yang mengatur tentang perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Ya, Permendagri 86, gitu contohnya kan Permendagri 13, dan itu Permendagri sangat dinamis, jadi cepat perkembangannya. Ya, mana tahu nanti sudah masuk dalam 3 besar, udah lolos, nanti tiba diwawancara, nah sedikit pun tidak paham tentang perencanaan kan gitu. Mungkin kalau saya secara teori cuma baca buku manajemen aja kan. Baca buku lihat dari apa sih itu planning kan gitu. Nah kemudian tadi yang saya sampaikan tadi, ya baca-baca juga dokumen perencanaan itu gitu. Ya nggak apa-apa kan sambil santai baca RPJMD,
kalau kita di kabupaten ya baca RPJMD kabupatennya, kalau di provinsi baca RPJMD provinsi. Ya lihat-lihat juga RPJMN itu kayak apa sih, yang disebut dengan prioritas nasional itu apa gitu kan, kemudian disebut dengan program prioritas itu apa kan gitu kan. Sekarang ada program super prioritas lagi macam-macam kan istilahnya di nasional itu. Nah tentu ini kan kalau di level wawancara nanti perlu dipahami ini saya kira bagi adik-adik yang mau tes untuk mengambil informasi fungsional perencanaan. Nah kalau tugas ke depannya nggak usah pikir dulu gitu kan, karena kalau sudah masuk dunia kerja kadang-kadang ada kawan bilang saya pertanian tapi yang saya urus apa-apa aja kan gitu kan, itu kan persoalan lain lagi nanti kan gitu. Iya. Walaupun tadi saya bilang pertama itu ada 11 item tugas wewenangnya berdasarkan Permenpan RB nomor 4 tahun 2020. Tetapi kan biasanya ada yang nomor 12. Nomor 12 itu biasanya adalah melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Nah, karena nomor 12 yang paling banyak. Yang 1 sampai 11 tidak ada kan gitu. Iya. Ya biasanya ada ya dalam tugas itu ya, melaksanakan tugas lain. Ketika dia masuk ke dinas, itu kan urean tugas muncul kan gitu. Nah, Iya. Dia belajar gini-gini, tahunya dia juga gitu. Iya. Ya harus siap juga lah seperti itu ya. Kita siapkan diri, ya siap melaksanakan tugas apapun yang sudah diberikan oleh pada pimpinan gitu kan. Jadi artinya bahwa ya biasa lah Pak ya, dalam bertugas itu tentu ada dinamikanya ya. Tapi yang penting sebenarnya kalau dari diskusi tadi sebenarnya bekerja dalam tim itu sangat perlu ditekankan itu, bahwa orang-orang yang mau di perencana ini harus mampu bekerja dalam tim, bukan bekerja sendiri. Mungkin beda dengan peneliti kali ya. Jadi kalau ya apalagi bayangan saya tadinya bahwa perencana itu seperti itu, tapi ternyata dari diskusi tadi bahwa selalunya dalam bentuk tim dia ya, tim bekerja, tim memutuskan apa dan sebagainya itu, gitu ya Pak Ardisan ya? Ya karena kan gini, kita kayak saya perencanaannya di ekonomi dan sumber daya alam. Sementara kan kalau kita menelaah sebuah RPJMD, itu di dalam itu kan ada aspek sosial, ada aspek budaya, ada aspek wilayah, infrastruktur, kan gitu, pendidikan. Itu kan saya nggak tahu yang itu. Makanya dalam tim kita biasanya lengkap. Kita ada tiga pembidangan, prasarana, kemudian ekonomi sumber daya alam, kemudian sosbud dan pemerintahan. Nah biasanya dalam tim itu komplit dalamnya. Jadi nanti menelaah tentang infrastruktur ya orang infrastruktur, yang fungsionalnya yang paham infrastruktur. Saya tidak menelaah itu gitu. Jadi hasilnya digabung gitu. Jadi memang harus seperti itu. Kemudian kalau kita bekerja ini kan sebenarnya ya apa ya, harus berusaha mencintai pekerjaan. Itu yang paling penting. Jangan banyak orang bekerja kalau ini nggak cocok, ini nggak suka. Nah, itu yang repot itu. Jadi, jangan begitu gitu. Jadi kalau saya kan enjoy itu kerjanya, mau jadi fungsional, mau disuruh ngajar, mau suruh apa, saya suka aja semua. Baik. Terima kasih ini kehadiran Pak Ardisan sudah banyak memberikan informasi. Mudah-mudahan ini bisa jadi acuan lah bagi kawan-kawan anak-anak kita yang ingin bergabung di jabatan fungsional perencana ini. Kepada Pak Ardisan terima kasih banyak, ini sudah banyak memberikan sharing. Dan rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung juga kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang pas. Terima kasih. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.